Baik, terima kasih Bu Hinti atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Ya, aman, terdengar dengan jelas. Aman, oke. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya akan perkenalkan diri sebelumnya karena kalau tak kenal maka kenalan ya. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Riki Pamana Putra dan saat ini sebagai bekerja di Pusat Pembiayaan Kesehatan di tim JAGI dan Kesmik, dan kebetulan tadi atasan saya Bu Rida sudah menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai bagaimana dampak dari ketidaktepatan pengkodingan terhadap rujukan. Dan pada kesempatan kali ini saya memiliki waktu yang terbatas ya Bapak dan Ibu. Jadi karena untuk materi coding ini sebetulnya kalau di bangku kuliah itu dipelajari selama 4 semester ya, atau sekitar dua tahun. Sedangkan di pertemuan kali ini eh, saya diberikan kesempatan hanya tadi 20 sampai 30 menit. Jadi mungkin hanya beberapa informasi yang akan saya sampaikan yang berhubungan dengan coding di FKTP saja. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama tentang prinsip dasar, tantangan dan kesalahan yang sering terjadi, terutama terkait dengan coding di FPKTP, dan yang kedua kita akan mencoba mempraktekkan beberapa kasus untuk pengkodingan ICD-10 yang sering dijumpai di FKTP. Bapak dan Ibu, mengapa ICD-10 ini penting di FKTP? Tadi sudah disebutkan, sudah dicontohkan oleh Dr. Rida bahwa ICD-10 ini sangat penting karena nanti ujung-ujungnya nanti akan bermuara kepada mutu dan pelayanan pasien. Dengan coding yang tepat, maka nanti pelaporan dan rujukan yang akan didapatkan oleh pasien akan berjalan dengan baik. Dan selain itu, untuk ICD-10 ini bisa menjadi standar untuk pencatatan diagnosis, karena nanti pencatatan diagnosis itu di tiap daerah pasti berbeda-beda istilahnya, dan ini perlu diseragamkan. Dan untuk penyeragamannya ini maka kita memakai ICD-10. Jadi nanti ketika datanya seragam, nanti pelaporannya akan lebih mudah dan nanti akan dapat dibandingkan antara satu daerah satu dengan daerah yang lain. Misalkan untuk angka penyakit NIDDM tadi di daerah Bandung angkanya berapa persen sih, kemudian di wilayah Muara ini angkanya berapa persen sih, dan di daerah Makassar ada berapa persen, di Tulung Agung juga ada berapa persen. Itu bisa dengan mudah bisa kita olah ketika kita menggunakan pengkodean ICD-10 ini. Dan juga ICD-10 ini juga bisa berfungsi sebagai media komunikasi antara nakes di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan nanti hasil akhirnya tadi bisa menjadi dasar analisis dan perencanaan. Kita bisa menganalisis tren penyakitnya seperti apa, beban penyakit dan kebutuhan yang harusnya direncanakan oleh Paskes itu seperti apa. Sebagai contoh, misalkan ketika 10 besar penyakit tersebut adalah kasus NIDDE, maka nanti untuk perencanaan obatnya pasti yang paling porsinya paling banyak adalah untuk obat NIDDE, bukan untuk obat-obat yang lain. Selain itu juga untuk ICD-10 ini juga bisa digunakan sebagai evaluasi kinerja untuk memantau mutu dan kinerja layanan. Ya, sebagai contoh tadi ketepatan rujukan bisa kita cek dengan kode ICD yang sudah ditentukan oleh FKTP ketika merujuk pasien ke rumah sakit. Dan ini Bapak dan Ibu, sebetulnya untuk ICD-10 ini terdiri dari 3 volume bukunya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan tabula ris. Ini adalah sama seperti kamus ya, jadi rincian-rincian diagnosis yang ada dari PESI tahun 2010 ini nanti bisa didapatkan di volume 1 yang dinamakan dengan tabular list. Dan yang kedua nanti ada buku
ICD-10 yang berisi manual instruksi manual mengenai tata cara penggunaan buku ICD-10 ini. Dan yang ketiga, nanti ada yang dinamakan dengan alphabetical index ya. Jadi di sini seperti ketika kita akan mencari kode diagnosis tertentu, maka kita menggunakan volume indeks atau volume 3 ini terlebih dahulu. Kita cari kata kuncinya apa, ini seperti kamusnya, dan setelah itu nanti didapatkan kodenya, nanti kita rujuk ke volume 1 apakah kode tersebut sudah benar atau tidak. Dan selain itu juga saat ini tadi sudah di-spill oleh Dr. Rida, di WHO juga sudah mengeluarkan ICD-10 browser. ICD-10 browser ini nanti Bapak dan Ibu bisa akses di link yang ada di sini. Nanti itu bisa mencari kode diagnosis dengan mudah dengan hanya mengketikkan istilah diagnosis yang akan dicari, hanya saja harus menggunakan bahasa Inggris dengan bahasa Inggris American English atau English British nanti untuk pencarian kode diagnosis di ICD browser ini. Jadi Bapak dan Ibu juga untuk penerapan IDRG ini kita juga sudah memiliki kode ICD khususnya untuk kode-kode Indonesian Modification. Ini adalah kode ICD yang di luar dari ICD versi 2010 dan digunakan dalam implementasi IDRG ini. Dan selain itu yang paling penting adalah aturan di dalam ICD itu ada dua aturan yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah aturan pengkodingan morbiditas dan juga aturan pengkodingan mortalitas. Karena ini berkaitan dengan rujukan dan pembiayaan klaim di JKN yang saat ini sudah ditentukan aturan coding yang digunakan adalah aturan coding morbiditas, bukan aturan coding mortalitas. Yang aturan coding morbiditas ini adalah bagaimana kita mengcoding mana yang dijadikan diagnosa utama, mana yang dijadikan diagnosa sekunder. Itulah yang harus ditentukan kodenya dalam aturan-aturan coding morbiditas yang Bapak dan Ibu nanti bisa baca di ICD volume 2. Tantangan dalam pengodaan ICD saat ini dari FKTP banyak yang kesulitan untuk mengcoding karena ada beberapa hal yang pertama dilihat dari dokumentasi klinis tidak lengkap karena apalagi dulu ketika zaman masih rekam medis masih manual, pasien banyak mungkin ya, jadi menulis diagnosa tidak lengkap dan inilah yang nanti menyebabkan kode ICD tidak tepat. Kemudian tantangan yang kedua ternyata banyaknya keterbatasan tenaga SDM untuk pengkodingan di FKTP. Karena seharusnya memang idealnya untuk coder itu lulusan dari mereka medis, tapi karena keterbatasan tenaga tersebut maka di pengkodingan sering dirangkap oleh staf klinis lain. Ini pun juga mungkin dari beban kerjanya yang tinggi juga bisa mengakibatkan ketidakakuratan dalam pengkodingan di FKTP. Ya, yang ketiga ya karenanya kurangnya pelatihan rutin karena kesempatan untuk pelatihan untuk coding di FKTP terbatas, mungkin nanti bisa dianggarkan mungkin oleh puskesmasnya agar nanti bisa mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai ICD dengan benar. Yang terakhir adalah adanya kendala sistem informasi, jadi si simpusnya belum optimal dalam menjalankan validasi dan pencarian kode dan belum bisa mendeteksi apakah kode tersebut benar atau salah. Ini merupakan tantangan yang ada dan biasanya ketika boleh dilakukan pengkodingan menggunakan ICD-10 di FKTP masih ditemukan kode ICD dengan kode R, di mana kode R ini adalah kode khusus untuk gejala atau simptom. Padahal dokter sudah memberikan diagnosis yang pasti. Sebagai contoh, misalkan dokter sudah menulis diagnosanya TB paru, tapi yang di coding oleh
coder di FKTP menggunakan simptom atau gejalanya, hanya batuk, demam R50.9 yang seharusnya di kode A15.0. Tentunya ini ketika pasien akan dirujuk dan menggunakan kode ini, tentu nanti akan mendapatkan kompetensi layanan yang salah. Kemudian yang kedua, diagnosis kurang spesifiknya. Seperti tadi yang sudah Bu Rida sampaikan, salah satu contohnya NIDDM saja. Ketika hanya NIDDM yang tidak spesifik, maka nanti akan masuk ke kompetensi dasar. Tapi ketika dokter menulis diagnosa dengan spesifik, maka nanti akan dapat pasien akan mendapatkan kompetensi sesuai layanan yang dibutuhkannya. Dan untuk yang kasus ini, untuk kasus DM biasanya hanya ditulis diabetes mellitus saja. Sedangkan untuk apabila dokter menulis diabetes mellitus saja di ICD sudah memiliki kode tersendiri yaitu E14. Tapi ketika dokter menulis diagnosa NIDDM atau DM tipe 2 misalkan, maka nanti akan masuk ke kode E11.9. Ini yang harus Bapak dan Ibu perhatikan karena kesalahan-kesalahan ini sering terjadi dalam pengkodingan di KTP. Yang ketiga, biasanya salah memilih lead term. Lead term itu adalah kata kunci nanti ketika kita akan mencari kode di ICD, maka kita harus menentukan kata kuncinya terlebih dahulu untuk dicari di volume 3. Misalkan ketika dokter menulis diagnosa DM, nah coder di FKTP mencari di volume 3-nya dengan kata kuncinya DM, pasti nanti nggak akan ketemu. Seharusnya mencari kata kuncinya dengan kepanjangannya itu, kalau DM itu singkatan dari diabetes mellitus, maka kita cari kata kuncinya di volume 3 dengan kata diabetes. Maka nanti akan diarahkan untuk kode IC-nya ke E10 sampai E14. Kemudian banyak juga kode-kode di FKTP yang mengabaikan aturan-aturan yang ada di ICD mengenai exclude atau include. Jadi syarat untuk pengkodingan itu yang pertama harus dicari di volume 3, kemudian kita konfirmasi ke volume 1, di mana di volume 1 terdapat kaidah untuk exclude dan include. Ketika ada exclude, maka nanti tidak boleh menggunakan kode tersebut dan harus menggunakan kode yang tertera di dalam catatan eksklusinya. Dan sebagai contoh juga ada dokter misalkan sudah mendiagnosa infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia. Kemudian koder sudah menentukan kodenya misalnya J06. Di J06 ini nanti ada istilah exclude atau dikecualikan. Ketika ada pneumonia, maka nanti diarahkan jangan menggunakan kode J06 tapi gunakan kode J18.9. Nah, ini empat hal yang biasanya ditemukan dalam pengkodingan di FKTP. Kemudian hal yang kelima adalah biasanya menggunakan poin 9. Biasanya kalau poin 9 itu adalah not otherwise specified. Biasanya apabila diagnosanya tidak lengkap, pasti karakternya menggunakan karakter 9. Tapi karena mungkin di FKTP kebanyakan diagnosanya kurang lengkap, banyak kode langsung refleks menggunakan titik 9. Sebagai contoh misalkan ada diagnosa hipertensi esensial. Karena kode sudah terbiasa menggunakan titik 9, dia menggunakan coding I10.9. Padahal hipertensi itu kodenya hanya ada 3 digit, hanya kode I10 saja, tidak perlu menggunakan yang titik 9 ini. Kemudian yang keenam, kebanyakan tadi salah penentuan karakter keempatnya. Nah ini tadi yang sudah dicontohkan oleh Bu Rida juga, ketika DM dengan komplikasi dan DM tanpa komplikasi, seharusnya kenapa komplikasi menggunakan karakter keempatnya titik 9, tapi ada kesalahan dalam penggodingannya malah menggunakan titik 4. Ini pun nanti akan mempengaruhi data rujukan yang akan didapatkan oleh pasien.
Dan kemudian salah kode kombinasi. Jadi seharusnya ketika ada dokter menulis diagnosa secara lengkap, maka kita harus mengcoding semuanya. Tidak boleh mengcoding hanya salah satu saja, kecuali di sana ada kode kombinasi, kode gabungan yang memang sudah ditentukan dalam ICD. Dan yang terakhir, tidak update diagnosis. Biasanya ketika kunjungan-kunjungan pasien, ketika pasien berkunjung ke puskesmas, biasanya hanya copy paste dari kunjungan sebelumnya, jadi diagnosanya itu saja, jadi tidak terlihat perbaikan pasiennya itu seperti apa ketika sudah di terapi. Jadi diagnosa awal dan diagnosa akhir masih digunakan diagnosa yang sama, pasti nanti akan codingnya akan tidak akurat. Sebagai contoh, misalkan di diagnosa awal dokter mendiagnosa PPOK saja, dan kodenya hanya J44.9. Tapi ketika dokter menulis diagnosa secara lengkap di awal sampai akhir dan menentukan diagnosa adalah PPOK plus pneumonia misalkan, maka nanti kodenya akan menggunakan kode gabung J44.0. Maka dari itu untuk pengkodingan ICD ini yang paling penting adalah pendokumentasian klinisnya terlebih dahulu. Makanya di sini kita akan mencoba menjelaskan mengenai definisi dan aturan-aturan dari ICD 10 volume 2 mengenai diagnosis itu seperti apa. Karena dari diagnosis ini nanti akan decoding oleh coder, yang mana coding tersebut akan menentukan pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit pelayanan dasar, madya, utama, atau paripurna berdasarkan kode ICD. Kode ICD ini decoding berdasarkan diagnosis yang sudah ditegakkan oleh dokter. Dan Bapak dan Ibu, untuk coding ICD ini tentu yang decoding adalah diagnosis yang sudah ditegakkan oleh dokter, yaitu diagnosis utama, yang mana diagnosa utama ini ditetapkan oleh dokter di akhir episode perawatan dan menjadi alasan utama pasien menerima pengobatan atau fokus perawatan di rumah sakit atau di puskesmasnya itu fokusnya untuk pengobatan penyakit apa. Dan biasanya apabila lebih dari satu diagnosis, maka pilih yang paling bertanggung jawab terhadap episode pelayanan, baik itu dari resource-nya, sumber dayanya, ataupun fokus perawatan yang diberikan kepada pasien. Itu adalah definisi diagnosa utama yang ada di dalam WHO, yang tentunya yang akan kita coding nanti. Kemudian yang harus di-coding juga adalah diagnosa sekunder. Biasanya diagnosa sekunder yang berhubungan, yang ikut bersamaan dengan diagnosa utama. Di mana diagnosa sekunder ini terbagi menjadi diagnosa komorbid dan komplikasi, dan ini adalah yang harus di-coding juga oleh coder di puskesmas. Kemudian yang harus di-coding juga selain diagnosis adalah external cause atau penyebab luarnya. Penyebab luar ini biasanya ketika ada cedera, keracunan, atau ada akibat eksternal yang lainnya, maka harus di-coding juga. Sebagai contoh, misalnya ketika ada pasien jatuh misalkan dari tangga, maka dan terkena misalkan didiagnosis oleh dokter dengan fraktur, maka nanti kode frakturnya di coding. Kemudian sebab luarnya juga harus di coding. Misalkan jatuh dari tangganya itu ada kode tersendiri di dalam ICD, yaitu kode external cause, nanti itu harus di coding juga. Ini adalah yang harus Bapak dan Ibu perhatikan nanti, karena seluruh diagnosa utama, diagnosa sekunder, dan external cause atau penyebab luar ini harus di-coding secara bersamaan, karena ini nanti akan berpengaruh kepada data yang akan diolah dan dianalisis oleh Bapak dan Ibu di puskesmas atau di klinik. Dan untuk pencatatan diagnosisnya, karena kita coding adalah berdasarkan catatan diagnosis yang sudah ditetapkan oleh dokter, maka dokter bertanggung jawab atas pengobatan pasien, harus memilih mana yang dijadikan sebagai diagnosa utama. Ketika diagnosanya lebih dari satu,
maka pilihlah mana yang menjadi diagnosa utamanya. Ini adalah tanggung jawab dari dokter, dan ini juga nanti akan membantu coder ketika nanti mengcoding kode ICD-10 di dalam aplikasi rujukan yang nanti akan dijalankan oleh Bapak dan Ibu di HKTP. Dan kemudian Bapak dan Ibu harus menulis diagnosis sesuai dengan aturan sistematis yang berlaku saat ini. Mungkin sekarang sudah ada akreditasi ya, akreditasi puskesmas sudah mensyaratkan bagaimana formulirnya, bagaimana standar melakukan penulisan diagnosanya seperti apa, itu harus diterapkan. Karena seluruh catatan-catatan yang baik dan lengkap tentu nanti akan berpengaruh kepada data epidemiologis yang akan didapatkan berdasarkan kode ICD yang nanti dikoding oleh coder. Kemudian selanjutnya ketika Bapak dan Ibu di rumah sakit, Bapak dan Ibu dokter di rumah sakit menemukan adanya diagnosa yang tidak pasti atau masih suspek atau gejala, maka tulislah gejala atau penemuan abnormal apabila memang belum dapat ditegakkan diagnosanya. Ini adalah panduan dari WHO ketika memang belum dapat ditegakkan diagnosanya secara pasti, maka tuliskanlah gejala penemuan abnormal atau masalah lainnya. Ya, kemudian tulis diagnosa secara spesifik dan sedetail mungkin. Setiap diagnosis harus seinformatif mungkin karena tadi kode ICD beda beda deskripsi diagnosanya akan berbeda, karakter keempatnya atau titik akhirnya saja sudah beda dan nanti akan berpengaruh ke rujukan yang akan diterima oleh pasien. Maka kita harus menulis secara lengkap dan spesifik karena nanti akan memiliki kode ICD yang berbeda, lebih lengkap dan lebih spesifik diagnosa yang ditulis oleh dokter, maka nanti akan mendapatkan kode ICD yang benar dan spesifik juga. Dan yang ketiga, ketika alasan pasien masuk ke puskesmas bukan untuk alasan sakit, misalkan datang ke puskesmas untuk imunisasi atau vaksinasi saja, itu harus dituliskan secara lengkap karena di dalam ICD memiliki bab tersendiri untuk kasus-kasus yang datang ke rumah sakit tapi bukan untuk pengobatan penyakit tapi untuk alasan lainnya yang berkaitan dengan pasien tapi di luar untuk pengobatan penyakit seperti contohnya untuk imunisasi, monitoring pasca terapi, kontrasepsi dan antenatal care, screening faktor risiko keluarga. Ini harus ditulis secara lengkap karena nanti akan mendapatkan kode ICD di kategori Z00 sampai Z99. Dan ini yang juga harus diketahui oleh Bapak dan Ibu, bagaimana ketika pasien sampai akhir perawatan statusnya masih suspek di dalam ICD volume 2, ICD 10 volume 2 yang Bapak dan Ibu dapat temukan nanti di bab 4 di halaman 126. Di sana disebutkan aturan jika diagnosis utama pada akhir episode perawatan masih berstatus suspek, questionable atau masih diragukan dan tidak ada klarifikasi dan tidak dapat dilakukan klarifikasi oleh dokter kepada coder, maka the suspect diagnosis must be coded as it established. Jadi kondisi suspek tersebut wajib dikode seolah-olah sudah tegak atau sudah pasti diagnosanya. Sebagai contoh misalkan dokter mencatat diagnosa suspek akut kolecistitis. Maka ketika coder tidak bisa melakukan konfirmasi kepada dokter, maka coder bisa mengcoding langsung saja. Kodenya adalah kita cari kodenya untuk kode akut kolecistitis, yaitu K81.0. Tapi apabila ketika konfirmasi ke dokter ternyata memang kondisinya masih suspek dan bisa disingkirkan, maka kita menggunakan kode yang Z03 ini. Yang Z03. Jadi nanti Bapak dan Ibu di rumah sakit ketika melakukan rujukan kepada
pasien dengan kondisi-kondisi masih suspek disarankan mengikuti aturan ICD ini. Jadi di seolah-olah diagnosanya itu sudah tegak. Karena kalau kita masih menggunakan kode JIT03, nanti kompetensinya pun nanti akan kebanyakan kode JIT03 kalau tidak salah itu ada di kompetensi dasar. Sedangkan ketika pasien misalkan dia terdiagnosis kolesitis, tentunya membutuhkan pemeriksaan penunjang yang lebih lanjut, ya. Dan biasanya ada di level kompetensi di atas dasar. Nah, inilah nanti yang harus Bapak dan Ibu lakukan, sebaiknya mengikuti aturan yang ada di ICD agar seolah-olah diagnosa tersebut sudah tegak, sehingga nanti pasien akan mendapatkan pelayanan rujukan yang diperlukan oleh pasien. Dan juga nanti untuk pencatatan diagnosisnya, ketika ada diagnosa atau kondisi yang multiple kondisi seperti misalkan pasien HIV dengan multiple komplikasi atau pasien kecelakaan atau fraktur dengan multiple fraktur, maka untuk penetapan diagnosa utamanya itu adalah pilih yang paling berat dan menyerap sumber daya terbesar. Itu harus di coding sebagai atau harus ditulis sebagai diagnosa utama, sedangkan diagnosa yang lainnya tulis sebagai diagnosa sekunder. Tapi jika tidak ada yang sampai akhir perawatan sama-sama saja, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang paling berat, maka kita boleh menuliskan dengan diagnosa misalkan multiple fraktur atau HIV dengan infeksi multiple, itu bisa dituliskan, tapi sebaiknya dalam pendokumentasian klinisnya agar tidak membingungkan coder, dan juga nanti dalam pengolahan datanya sebaiknya langsung ditentukan mana yang menjadi diagnosa utamanya. Kemudian untuk pengobatan atau datang ke puskesmas untuk pengobatan gejala sisa atau sekuel, sebaiknya dicatat juga pencatatannya di dalam rekam medisnya, karena nanti ada kode tersendiri dalam ICD khusus untuk pengobatan atau sekuel, pengobatan gejala sisa yang ditangani oleh puskesmas. Nanti akan ada kode tersendiri. Sebaiknya nanti ditulis dengan lengkap. Sebagai contoh ini yang ada di ICD, sebagai contoh septum hidung bengkok, et causa fraktur hidung di masa kanak-kanak. Jadi nanti ada kode tersendiri untuk kasus ini. Kemudian ada lagi misalkan kontraktur tendon Achilles, efek jangka panjang dari cedera tendon. Kemudian infertilitas akibat penutupan tuba karena tuberkulosis masa lalu. Ini semuanya harus informasinya tertulis dengan lengkap agar nanti kode ICD yang didapat pun tepat dan akurat. Nah, ini dengan pencatatan diagnosis yang benar yang sudah digerakkan oleh dokter, tentunya nanti akan mendapatkan kode ICD yang tepat. Ini lainnya ketika dokter tugasnya sudah selesai menuliskan diagnosa dengan lengkap, tepat, dan akurat, tentunya nanti tugas coder adalah menetapkan kode ICD yang benar. Jadi harus menerjemahkan apa yang ditulis dengan dokter ke dalam kode ICD yang tepat. Dengan kelengkapan diagnosis yang ditulis oleh dokter, maka nanti akan memudahkan coder dalam pemberian kode ICD. Tentunya nanti validitas data untuk data kesehatan, data JKN, dan juga data rujukan akan lebih tepat dan akurat. Nah, ini untuk tata cara penentuan kode ICD, ya Bapak dan Ibu. Ketika dokter memang sudah menulis diagnosa dengan tepat, langkah yang selanjutnya adalah diagnosa klinis yang sudah ditegakkan oleh dokter. Nanti kita tentukan kata kuncinya atau lead termnya. Kemudian cari di ICD volume 3 di alphabetical index. Setelah ketemu kodenya apa, nanti kita cek terlebih dahulu ke volume 1. Kemudian kita cek verifikasi
apakah ada aturan-aturan khusus yang berlaku di ICD tersebut, barulah kita tentukan kode finalnya seperti apa. Ini sebagai contoh misalkan ketika dokter mendiagnosis ulcus diabeticum, ya ulcus diabeticum, maka koder nanti ketika mencari kode ICD-nya tentukan dulu literumnya, kata kuncinya. Kata kuncinya adalah diabetes atau diabetik. Kemudian nanti cari ke bawahnya kata-kata arsel. Nanti akan ketemu kode S11.5. Ini sebagai contoh nanti saya contohkan di sini ya Bapak dan Ibu. Ketika ada dokter sudah mencatat dengan baik diagnosanya dan menentukan diagnosa utamanya adalah diabetes mellitus dengan ulcus DM, misalkan NIDDM dengan ulcus, maka nanti kita tentukan terlebih dahulu kata kuncinya atau literumnya. Untuk kasus ini adalah kata kuncinya adalah diabetes. Maka nanti kita cari di volume 3, nanti di sini nanti ada huruf A sampai Z nih. Karena diagnosa adalah diabetes, maka kita cari di huruf D. Dari huruf D ini nanti kita cari ke bawah, nanti ada kata-kata diabetik atau diabetes. Nah, di sini nanti ada kata diabetes atau diabetik. Maka nanti kita klik untuk kata-kata diabetes dan diabetik ini. Nah, di sini sudah ada diarahkan kodenya ke E14. Ini apabila kode untuk diabetes yang tidak spesifik. Tapi tadi sudah jelas ada ulcernya ya, ada ulkusnya. Jadi nanti kita cari lagi ke bawah untuk mencari kata ulcer atau ulkus. Dan nanti akan ditemukan kode di E11.4, E11.5. Nah, nanti kita lihat di volume 1 nanti untuk yang ulcer ini diarahkan ke titik 5. Di sini ada diabetik ulcer. Ya, ini salah satu contoh dalam pencarian kode ICD yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu di rumah untuk memastikan kode tersebut benar adalah dengan mengecek terlebih dahulu di volume 3 berdasarkan kata kunci dari diagnosa yang sudah ditegakkan oleh dokter. Kemudian kita konfirmasi lagi cek lagi kebenarannya di volume 1. Kalau di Bapak dan Ibu nanti bisa mendownload untuk ICD ini, nanti akan saya berikan linknya, atau di Google pun sudah banyak untuk ICD PDF ini, tapi yang digunakan di Indonesia adalah ICD 10 tahun 2010. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya khusus untuk yang ICD 10 versi tahun 2010. Ya, kita kembali lagi ke slide. Jadi nanti untuk proses pencarian kodenya seperti tadi. Sebagai contoh yang lain, misalkan ada pasien dengan appendicitis misalkan, dan dokter mendiagnosa appendicitis akut. Maka untuk mencari kode ICD-nya, yang pertama tentukan dulu kata kuncinya. Kata kuncinya dari diagnosis dokter ini adalah appendicitis ya. Dari appendicitis ini nanti kita cari di volume 3, kemudian kita cari di kata akut, nanti akan ketemu kode K35.8. Kemudian kita cek ke volume 1, apakah deskripsinya sudah benar, apakah ada include dan exclude-nya, maka kita dapat menentukan kodenya di K35.8 ini. Dan Bapak dan Ibu jangan lupa untuk tadi catatan diagnosisnya ditulis dengan lengkap, jelas, dan spesifik. Dan juga apabila pasiennya dirujuk tentunya memerlukan justifikasi yang kuat mengapa pasien tersebut dirujuk, dan itu harus tertulis dengan jelas di rekam medis. Kemudian kasus yang ketiga, misalkan ada pasien dengan keluhan pandangan mata kiri kabur, dan dokter misalkan mendiagnosis dengan diagnosis katarak senilis, maka untuk mencari kode ICD-nya, yang pertama
tentukan literumnya atau cari di alphabetical index di huruf C dan cari ke bawah dengan kata katarak. Kemudian nanti ada subtermnya senil dan nanti Bapak dan Ibu akan menemukan kode H25.9. Nah, ini untuk pencarian kode di kasus mata ya. Sebagai contoh, saya contohkan untuk kasus katarak. Dan juga untuk kasus kebidanan, misalkan ada ibu hamil usia 34 minggu, hamilnya tidak ada kejang, tapi ketika dilakukan tensinya 160 per 110, kemudian protein urinnya +3, dan dokter dokter mendengarkan diagnosis dengan preeklamsi misalnya. Dengan preeklamsi berat. Maka untuk pencarian kode ICD-nya nanti Bapak dan Ibu cari literumnya adalah preeklamsia. Nah, kemudian nanti ke bawah lagi akan menemukan kata-kata saver. Dan nanti akan ditemukan kode O14.1. Maka inilah nanti yang akan Bapak dan Ibu lakukan dan tulis nanti di bekas rekam medisnya untuk kodenya. Selain itu juga Bapak dan Ibu harus mengkode dengan tepat ya. Kemudian tadi untuk kasus stroke pun sama, untuk tata cara pencariannya kita tentukan dulu literumnya apa, kemudian cari di volume 3 dan nanti ketika sudah ketemu kodenya di I63.9 nanti tentunya kita cek apakah ada kriteria exclude atau include yang ada di dalam ICD 10 ini. Dan juga untuk kasus-kasus fraktur misalkan. Jadi untuk kasus-kasus fraktur patah tulang nanti untuk kata kuncinya adalah fraktur. Dari kata fraktur ini baru nanti kita cari letak anatomi frakturnya ada di mana. Kalau sebagai contoh untuk kasus ini letak frakturnya ada di femur atau ada di paha, maka nanti dalam ICD 10 untuk pencariannya yang pertama kata kuncinya adalah di huruf F yaitu fraktur, baru nanti lihat ke anatominya di femur, sub di femur, kemudian di bagiannya di bagian yang fraktur sub of femur, maka nanti akan ketemu kodenya di S72.3. Dan untuk kasus-kasus jantung pun sama. Yang saya ulangi lagi, yang paling penting untuk pencarian kode ICD, kita tentukan dulu kata kuncinya itu apa. Sebagai contoh, ketika dokter mendiagnosis misalkan akut miokard infarct, maka nanti kita cari kata kuncinya dari infarct atau infection. Baru kita cari anatominya ada di mana. Infarktnya ada di miokardium. Kemudian akut, maka nanti akan ketemu kodenya I21.9. Ini untuk tata cara atau langkah-langkah dalam menentukan kode ICD 10 yang ada di dalam buku ICD 10 atau di ICD 10 browser ya Bapak dan Ibu. Maka saya tekankan lagi di sini bahwa kode ICD tersebut bisa tepat apabila dokumentasi klinis terutama diagnosis utama dan sekundernya ditegakkan, ditulis dengan lengkap oleh dokter. Ketika data klinis ditentukan dan ditulis dengan lengkap oleh dokter, maka kemungkinan besar kode ICD-nya pun akan tepat. Setelah itu nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi rujukan yang nanti akan dibuat di ekosistem satu sehat untuk Sysrute, maka nanti akan menghasilkan tujuan rujukan yang tepat, yang secara real time dari aplikasi, dan nanti pasien dapat mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai dengan kode ICD yang sudah ditetapkan. Dengan penentuan kode ICD yang tepat dan akurat, tentunya nanti akan menjamin mutu dan resiko kesalahan, dan pasien tentunya nanti akan puas dan akan mendapatkan pelayanan yang optimal nanti di rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Inti.